Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel HDEK Official. Video tutorial kali ini kita akan mencoba membuat suatu utility dalam Microsoft Visual Box Pro adalah aplikasi backup atau aplikasi mencadangkan file-file kita seketika misalkan komputer itu mengalami kerusakan ataukah kita memformat harddisk kemudian lupa untuk membackup data-data yang sudah kita input di sistem yang sudah kita buat. Oke, kita langsung saja masuk di Microsoft Visual Post Pro nya. Namun sebelumnya itu kita membuat dulu suatu folder di directory C. Misalkan kita membuat folder aplikasi pegawai. Kemudian di aplikasi pegawai kita akan buat juga satu folder misalkan backup. Oke. Nah, ini saya mengandaikan seperti ini. Jadi teman-teman nanti ini seolah-olah sudah ada suatu sistem informasinya, apakah sistem informasi pegawai atau keuangan atau dan lain-lain sebagainya. Nah, sekarang di Microsoft Visual Post Pro nya kita pilih new untuk membuat suatu form baru seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat suatu tulisan misalkan backup. Di caption label 1 ini kita ketikkan backup atau restore data. Fontnya kita besarkan, misalkan di 22 ya, biar lebih jelas terbaca. Ini kemudian kita transparankan. Oke. Nah, langkah selanjutnya kita buat satu penginputan ya untuk memilih backupnya itu, apakah kita backup datanya di flash disk ataukah backup datanya di hard disk dengan menggunakan combo box ya. Anda klik di toolboxnya, kemudian buat di sini combo boxnya, kemudian form yang ada di combo box ini kita tebalkan, pilih true, kemudian jenis hurufnya kita besarkan juga jadi 20 cukup. Oke. Selanjutnya kita akan buat satu tombol lagi ya, pilihan antara backup ataukah kita merestore, mengembalikan file yang sudah di backup dengan menggunakan command button. Sini kita buat command buttonnya sebanyak 3. Ini dulu kita di sini pilih misalkan backup ya. Oke. Kemudian fontnya kita jadikan dia ukurannya 20, kita tebalkan. Nah, teman-teman sekalian, saya akan memberitahukan lagi satu fungsi di Visual Box Pro ya, supaya misalkan suatu ketika mouse kita mengalami kerusakan ya, ini kan kita tidak bisa memilih ya. Nah, kita akan gunakan fasilitas keyboard ya, dengan mengetikkan misalkan menambah kontrol B misalkan, itu langsung bisa masuk ke pilihan backup ini. Jadi listingnya itu adalah masuk di caption, kemudian di sini kita tinggal menambahkan backslash kemudian lebih kecil. Nah, nanti lihat hasilnya. Nah, huruf B ini dia sudah akan tergaris bawahi. Jadi nanti kalau misalkan mouse rusak, kita cukup pilih Ctrl B, maka akan menuju ke tombol backup ini. Nah, ini kita tinggal Ctrl C, Ctrl V, kemudian di sini kita ganti jadi kata restore. Kemudian
kemudian kita Ctrl C, Ctrl V buat tombol keluar. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk untuk menuliskan sebuah listing. Combo box 1 ini kita ganti dulu namanya, ya, supaya lebih mengerti nanti teman-teman. Kita misalkan di sini ganti dengan kata pilihan. Ini kita pakai TB backup, tombol backup. Oke. Ini TB restore. Dan ini TB keluar. Jadi perubahan nama begini supaya lebih memudahkan kita nantinya ketika ada listing yang bermasalah, ya, untuk melihatnya. Di pilihan ini kita klik kanan, kemudian pilih boulder. Nah, di sini ada list item, ada style, layout dengan value. Nah, di list time di fill the list with, di sini ada pilihannya. Fill from table, jadi kita mengambil fill dari database atau table, kemudian data entered by hand, ya. Nah, karena kita ingin membuat sendiri pilihan tanpa harus mengambil pilihan dari database, pilihan teman-teman itu adalah pilih data entered by hand. Nah, di sini kita akan menuliskan, misalkan pilihannya kita ingin membackup itu di flash disk, ya. Kita tinggal ketikkan di sini flash disk. Oke. Kemudian yang keduanya adalah hard disk. Oke. Nah, fungsi untuk menggarisbawahi juga kita bisa berlakukan di sini, teman-teman. Kita tambah di sini. Oke. Ini sudah jadi. Di stylenya Anda pilih drop down list, klik centang drop down list, kemudian pilih OK. Nah, sekarang coba kita jalankan, kita rekam filenya, misalkan di aplikasi pegawai, kita ketikkan di sini input, ya. Oke. Nah, ini sudah ada dua pilihan, flash disk, kemudian hard disk. Ini belum tereksekusi karena memang listing kita belum membuatnya. Ini juga belum tereksekusi karena listingnya belum dibuat. Nah, di keluarnya dengan objek TB keluar, prosedur klik, kita tinggal ketikkan di sini this form titik release. Oke. Nah, selanjutnya di backup, ya. Backup ini nanti kita akan menggunakan suatu fungsi logika, do case. Bisa juga Anda menggunakan fungsi if. Ini saya coba akan perlihatkan menggunakan fungsi do case, ya. Tetap di prosedur klik, do case, ya. Sebutkan this form titik pilihan, ya. Ini. Jadi jika pilihan titik value, jadi pilihan itu berisi atau pilihannya adalah flash disk, ya, seperti ini. Nah, teman-teman harus melihat, ya, tulisan ini flash disk dengan hard disk, ya, itu harus sama dengan yang kita ketikkan di sini. Misalkan apakah dia menggunakan spasi atau tidak, itu harus persis sama, karena kalau tidak dia tidak akan terbaca dan dianggap suatu kesalahan, ya. Berarti kalau kita backup, kita copy file, ya. Copy file. Nah, penentuan drive, ya, di VisualForce Pro itu kita bisa langsung menuliskan misalkan C.2 backslash, ya, supaya program ini, karena nantinya akan kita tidak tahu, ya, kalau kita membuat suatu program kita serahkan ke orang lain, kita kan tidak tahu, ya, programnya itu nanti akan disimpan di drive mana. Jadi cukup kita ketikkan supaya nanti secara otomatis akan terbaca, ya,
aplikasi pegawai. Ya. Kenapa saya tidak mengatakan misalkan di sini di C.2? Ya, kenapa? Karena ini pasti akan defaultnya di C. Kalau aplikasi pegawai itu tersimpan di drive D, maka tidak akan terbaca. Karena beda kalau kita sendiri yang membuat program, kita memakai sendiri, ya tidak masalah kalau kita buatnya atau menulisnya seperti ini. Tapi kalau program itu yang kita buatkan adalah orang lain, berarti kita tidak bisa menentukan drive mana yang akan ditempati nantinya. Ini kita sudah buat, tetap menyebutkan ya, penyebutan penulisan ya, aplikasi pegawai juga harus sesuai ya. Kalau misalkan yang kita ketikkan tadi di Windows Explorer pakai spasi, berarti di sini harus pakai spasi. Karena yang saya buat tadi tidak pakai spasi, berarti harus juga seperti itu. Kemudian kita ketikkan ya, di sini tadi kita belum membuat file database-nya. Ini sebentar kita buat, kita tulis saja dulu di sini, misalkan pegawai titik dbf ya. Kemudian ke kurung ini, tambah kurung pegawai. Jadi kita rekamnya dia di file txt ya. Jadi kita bisa dia dalam bentuk txt, bisa dalam bentuk dokumen, bisa dalam bentuk file Excel ya, tergantung kita. Jadi kita di sini lebih umumnya supaya lebih data itu juga tidak mudah untuk dimasuki virus ya, kita pakai txt, karena takutnya kalau kita gunakan file dalam bentuk Excel ataukah Word, itu akan mudah diserang oleh virus. Kemudian kita case berikutnya ya, pilihan berikutnya ini kan masih tadi pilihan kalau dia flash disk ya. Sementara kita punya pilihan itu dua ya, flash disk dengan hard disk. Ini tinggal kita copy seperti ini, kemudian kita paste ya. This form titik pilihan value sama dengan ini, tinggal kita ganti hard disk ya. Aplikasi pegawai, copy file, di sini masuk pegawai titik dbf ke, nah di sini kita ganti tinggal kita pilih dulu ini ya, kita sebutkan lokasi copy filenya di sini. Nah tinggal kita tentukan di directory mana kita ingin membackup ya. Tadi kita sudah buat suatu folder yang namanya backup, kemudian backslash tambah ini, oke, pegawai txt. Sekarang kita tutup ya, ini and cache. Oke, selanjutnya kita buat dulu file database-nya, table, pilih table, kemudian pilih new file. Nah, kita sesuaikan tadi namanya pegawai. Nah, oke. Cukup ini aja, karena ini cuma contoh. Nah sekarang kita coba jalankan. Pilih yes. Nah, oke, di sini ada pilihan. Misalnya kita pilih hard disk, kita coba backup. Ini close all. Oke, nah kita buka, kita pilih hard disk, kemudian pilih backup. Nah sekarang kita lihat hasilnya teman-teman, apakah sudah ada file backup yang sudah terjadi. Nah ini, nah sekarang kita akan membuat file restore ya. Restore itu misalkan dari flash disk kita ingin, ataukah dari file backup yang kita buat tadi ini ya.
dari txt kita ingin jadikan dia jadi dbf kembali. Nah, kita masuk di backup, ini tinggal kita copy biar tidak susah-susah teman-teman menulis. Ctrl V, setelah kita copy ya, tinggal kita ganti this form ini kita tinggal copy ya. Nah, contoh seperti ini teman-teman, misalkan tadi ini kan masih ada data pegawainya ya, jadi saya coba hapus atau pindahkan ya, simpan di sini seperti ini. Nah, ini kan tidak ada file database backup anunya ya, pegawainya. Kita akan ini membuktikan apakah program restore ini berjalan atau tidak. Kita jalankan, kita pilih tadi lokasi tempat kita akan merestore ya, hard disk, kemudian pilih restore. Nah, sekarang kita lihat, nah, ini sudah ada file PDF-nya. Nah, teman-teman sekalian, selanjutnya saya akan juga mengajarkan bagaimana caranya kita menggunakan di toolbox pack frame. Jadi pack frame ini dia berfungsi untuk bagaimana meminimalisir penggunaan form yang terlalu banyak. Karena apa? Idealnya dalam suatu aplikasi itu sedikit form itu lebih baik, karena penggunaan memori juga yang harus kita tekan. Kita klik tombol pack frame-nya, kemudian drag. Nah, di sini sudah ada default daripada pack frame. Jumlah packnya itu ada 2, namun ini kita bisa ganti dan bisa kurangi dengan di menu properties. Kita dicari pack count, kemudian di sini kita tinggal ketika misalkan kita inginkan 3 halaman. Nah, ini. Nah, untuk mengaktifkan tiap halamannya itu kita klik kanan, kemudian pilih edit. Nah, ini kita langsung saja. Ini saya berikan contoh, misalkan data ini kita punya data, misalkan dalam suatu menu ada 3-5 database ya, misalkan ada data kepegawaian yang kita harus buat backupnya, kemudian data keuangan, dan ada daftar urut kepangkatan. Nah, ini tinggal kita pindahkan data ini yang sudah kita buat tadi, program ini, dengan menekan Ctrl X ya, kemudian ini kita aktifkan, klik, kemudian pilih edit. Nah, ini sudah kita masuk di tiap-tiap packnya. Kemudian di pack 1 tinggal kita tekan Ctrl F ya, untuk memasukkan program yang kita buat tadi. Nah, ini kita, nah, di backup restore data ini ataupun di tombol pilihan ini tidak ada kita ganggu-ganggu listingnya. Yang kita ubah itu cuma di backup dengan di restore. Nah, tinggal kita klik kanan. Nah, di sini tinggal kita tambahkan ya, di formnya. Kita gunakan tadi pack form 1 ya. Ini kalau kita masih default ya, kita tidak merubah namanya. Kemudian pack 1 titik pilihan. Nah, cukup ini saja yang kita tambahkan. Tinggal kita Ctrl C sini, kemudian Ctrl V. Nah, jadi itu saja teman-teman, listing yang kita harus rekam. Nah, sekarang ini kita blok semua, kita pilih, kemudian kita Ctrl C, kemudian masuk di pack 2, kemudian Ctrl V. Seandainya kita ganti warnanya, colornya misalkan warna merah ya, untuk menandai bahwa ini pack 2. Nah, di backup pack 1 tinggal kita ganti jadi pack 2. Pack formnya tetap sama ya, pack form 1. Tinggal pack 2 nya karena dia berada di pack 2. Nah, begitu juga kalau misalkan di pack 3, tinggal kita ganti untuk menandai bahwa ini pack 3. For colornya kita ganti, misalkan dia warna hijau. Nah, ini packnya satunya kita ganti jadi 3, ini kita ganti jadi 3. Oke, coba jalankan. Oke, nah ini kan kita pilih hard disk, kemudian backup.
kita coba jalankan back frame-nya, bagaimana hasilnya. Kita pilih hard disk, kemudian backup. Oke, kita overwrite. Nah, seperti itu. Nah, demikian teman-teman video tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya untuk mendapatkan video-video lain dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.